Nah, buat teman-teman pernah baca nggak sih tentang cangkir emosi? Jadi setiap anak itu diibaratkan dia punya cangkir ya, yang harus kita isi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Di video-video sebelumnya aku banyak share tentang Shopee Affiliate Program. Kali ini sedikit berbeda teman-teman ya. Aku bakal share tentang keseharian aku dan juga tips yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sebelumnya ini aku dan juga anakku lagi jalan-jalan ya di komplek perumahan. Ya, ini perumahan teman-teman ya. Jadi ini perumahannya ada di tengah perkebunan kelapa sawit. Makanya jalan di sini masih jalan kebun teman-teman ya, belum jalan aspal. Oke, di mana kami tinggal? Kami tinggal di rumah dinas milik perusahaan Sinarmas. Ya, tepatnya di Provinsi Riau. Buat teman-teman yang belum tahu di mana Riau itu, jadi Riau itu ada di Pulau Sumatera. Oke, di sini kami tinggalnya di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, di Provinsi Riau. Oke, kenalin ini anak aku, namanya Sabia, dan dia sekarang udah berusia 3 tahun. Dan di video kali ini aku mau share ya tips tentang anak, atau gimana cara aku buat anakku tetap ceria dan juga happy walaupun sering disambi-sambi oleh mamanya. Oke, di bagian apa sih Ayah Bia kerja? Di sini tuh ada 3 bagian besar teman-teman ya. Ada bagian kebun atau estate perkebunannya, lalu ada pabrik yang bagian ngolah hasil kelapa sawitnya, dan juga ada bagian riset. Nah, Ayah Bia itu di bagian R&D-nya atau di bagian risetnya itu. Nah, perumahan di sini juga dibagi 3 ya. Jadi rumahnya beda-beda. Setiap unit ya, setiap itu beda. Ada estate, ada pabrik, dan juga ada riset. Nah, ini perumahan riset ya. Rumah kami ini nanti masuk di perumahan yang riset. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Ini jalan menuju rumah kami, masih jalan kebun. Nah, kelihatan sedikit kan ya, ada kelapa sawit. Jadi memang perumahan kami itu di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit ya. Jadi nanti kedapatan samping, depan atau belakangnya itu udah kelapa sawit. Oke, langsung aja kita nanti ke bagian belakang ya. Kebetulan rumah kami di bagian belakang itu udah langsung kelapa sawit ya. Nah, ini rumah kami bagian depannya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ini adalah bagian belakang rumah kami teman-teman ya. Dapat dilihat ini langsung perkebunan ya, langsung kelapa sawit di belakang sana. Nah, di sini cukup luas juga karena kedapatan di ujung ya. Nah, ini kita lihat bagian sampingnya. Jadi jarak rumah satu dengan rumah tetangga itu nggak begitu jauh. Jadi kadang di sini bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Oke, jadi kali ini aku mau berbagi seputar anak, yaitu gimana cara aku supaya anak itu always happy walaupun sering disambi-sambi ya sama omanya ngerjain kerjaan rumah. Oke, yang udah punya anak pasti ngalamin yang namanya anak itu nggak mau ditinggal dan maunya itu cuma ditemenin mamanya aja. Sampai-sampai kamar mandi pun nggak boleh sama si anak ini. Oke, jadi sebelum anakku bangun, aku itu udah mulai nyicil ya ngerjain kerjaan rumah, terutama juga udah bikinin dia sarapan.
Nah, tentunya aku ngerjain kerjaan rumahku juga cepet-cepet ya. Sebelum dia bangunnya harus cepet-cepet dikerjain. Karena kalau dia udah bangun, waktu tuh rasanya kayak cepet banget gitu kan. Karena kita nemenin dia main gitu. Jadi kayak nggak berasa gitu aja. Jadi pas dia udah bangun, kita udah ada makanan untuk dia. Kita suapin dia makan gitu kan. Lalu kita ajak dia bermain. Nah, buat teman-teman pernah baca nggak sih tentang cangkir emosi? Jadi setiap anak itu diibaratkan dia punya cangkir ya yang harus kita isi di situ. Dengan apa? Dengan kasih sayang, perhatian, bermain yang dia sukai. Nah, itu nanti yang akan buat cangkir dia penuh dan dia akan merasa kayak ya udahlah mamaku ngapa-ngapain gitu kan. Karena dia merasa udah kayak udah terpenuhi cangkirnya. Nah, itu sih yang pernah aku baca. Lalu apa sih yang buat cangkir anak itu kosong gitu kan? Itu bisa kayak kesepian, terus dia kayak kecapean, lelah fisik, itu dia bisa bikin cangkir dia kosong. Kalau cangkir dia kosong, dia bakalan tantrum, dia juga marah-marah, terus dia kayak nggak mau disuruh ini itu gitu. Pernah nggak sih anak-anak seperti itu? Nah, itu tuh karena cangkir dia udah terlanjur kosong. Jadi sebelum kosong kita itu usahakan udah apa ya, deketin dia, terus dia nemenin dia gitu kan, kasih dia makanan, dia perut juga kenyang gitu kan. Itu sih yang aku lakuin ke anakku. Jadi pas bangun tidur gitu, aku langsung nemenin dia, langsung suapin dia makan, terus ngajak dia main gitu kan, supaya dia senang dulu. Kalau dia udah senang, dia nanti akan melakukan aktivitas lainnya sendiri nggak apa-apa. Jadi sambil lihat kita ngapa-ngapain, dia tetap main-main. Itu sih yang aku lakuin ke anakku ya. Jadi menurut pengalaman aku itu bener-bener berdampak ya. Dia jadi anak yang ceria gitu loh. Terus dia juga alhamdulillah nurut, masya Allah. Dia minta tolong apa gitu, dia berangkat loh. Dia nurut dengan apa yang aku perintahkan gitu. Nah, itu aja sih untuk share tips hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.